Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam, suka amat matematika, dalam channel saya, Frans Samosir. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan dengan senang hati mengikuti atau menyimak video saya ini sampai akhir. Baik, kita akan bahas transformasi geometri bagian kedua, yaitu pencerminan. Kompetensi dasar sama seperti waktu yang pertama, menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, sekarang kita akan membahas bagian kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Oke, mari kita lihat pencerminan. Dari satu contoh ini akan menyebar nanti ke contoh yang lain. Ingat pencerminan, jadi seandainya Anda bercermin, khususnya cermin datar ini, jarak benda atau kita ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan kita. Oke, mari kita lihat soal nomor 1 atau pembahasan bagian pertama. Titik A 4,1 kalau dicerminkan terhadap sumbu X, berarti bayangannya di sini. Oke, nah ini dia. Kita beri namanya A aksen. X-nya tidak berubah, Y-nya berubah. Dari 1 menjadi negatif 1. Bagaimana kalau cerminan terhadap sumbu Y? Berarti bayangannya di sebelah kiri. Mari kita lihat. Nah ini dia. Kemudian ada hal khusus. Kalau titik A 4,1 dicerminkan ke titik O. Nah, titik ini dianggap cermin. Berarti bayangannya di sini. Negatif 4, negatif 1. Sekarang ada bagian keempat. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi dia. Garis Y sama dengan X ini, cara menggambarnya, kita pilih dua buah titik yang dilalui garis ini. Pada saat X-nya 0, Y-nya 0. Pada X-nya 1, Y-nya 1. Nah, ini 1,1 ini. Nah, kalau ini sebagai cermin, kemudian titik A 4,1 dicerminkan, ingat, kalau pencerminan itu harus tegak lurus dan jaraknya harus sama. Nah, jadi bayangannya di sini. Nah, ini dia, menjadi 1,4. Jadi kalau kalian menggambar di kertas berpetak dengan gambar yang bagus, ini kebaca nanti dengan koordinat yang pas 1,4. Kemudian ada lagi cerminnya Y sama dengan negatif X. Dan cerminnya melalui 0,0, kemudian melalui min 1,1 atau 1,-1 sama saja. Kemudian bayangan dari 4,1 menjadi di sebelah sini, yang disorot ini. Negatif 1, negatif 4. Oke, masih ada dua lagi. Kalau kita cerminkan terhadap garis X 7, nah caranya begini. Jarak titik A ke cermin X sama dengan 7 ini adalah 3. Padahal ini sudah berkoordinat dalam arti absisnya 7. Sehingga bayangan A 4,1 menjadi 10,1. Oke, satu lagi. Kalau dicerminkan terhadap garis Y. Dalam hal ini Y sama dengan 3. Nah, jarak titik ke cermin ini adalah 2. Lihat ini 1 ke 3 itu jaraknya 2. Berarti bayangannya juga 2 satuan, sehingga Y-nya bernilai 5. Jadi aksennya 4,5. Oke, jelas ya? Jadi ada 7 rumus di sini yang akan kita ulas terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, titik O, kemudian garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, kemudian garis X sama dengan 7, yang terakhir tadi garis Y sama dengan 3. Nah, sesuai dengan judulnya transformasi geometri, kalau digambar mestinya pada bisa, asal gambarnya yang bagus. Oke, kita lanjutkan.
Sekarang kita mau membahas menentukan rumus pencerminan terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Nah, mari kita lihat. Ini ada titik A, X, Y. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Nah, karena ini H, padahal ini X, berarti jaraknya ini H min X. Kemudian jarak titik ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Nah, ini H min X. Oke, padahal ini sudah H. Berarti koordinat si A aksen itu yang berubah hanya si X-nya. Y-nya tetap nggak berubah. Oke, kita lihat H tambah H min X menjadi 2H min X. Dengan demikian ini rumusnya. Cara menghafalkannya, 2 kali cermin kurangi soal. Nah, kalau soalnya itu X, berarti X-nya yang dikurangi. Maksudnya 2H kurang X. Ini hafalan. Tapi kalau susah, digambar lagi. Kemudian kita lihat terhadap garis Y sama dengan. Nah, ini dia. Ini titik A yang mau dicerminkan. Dicerminkan bayangannya ini. Kita fokus ke sini. Ini K. Ini Y. Berarti ini K min Y. Ini juga K min Y. Jadi yang berubah adalah si Y-nya. X-nya nggak berubah. Nah, berarti ini X, 2K min Y. Jadi yang berubah si Y-nya, ordinatnya. Jadi sama hafalannya, 2 kali cermin dikurangi soalnya Y. Berarti 2K kurang Y. Baik, kita lihat contoh soal. Nah, dibuat dulu rumus langsungnya ya. Ini aljabar tanpa gambar. Dibayangkan atau imajinasi tadi sudah dapat kita buat 7 rumus. Kalau titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X yang berubah tanda itu si Y-nya. Kemudian kalau terhadap sumbu Y yang berubah tanda si X-nya. Kalau titik O atau 0,0 berubah dua-duanya. Kalau terhadap garis Y sama dengan X dibalik. X, Y menjadi Y, X. Kalau terhadap garis Y sama dengan min X, selain dibalik, si rumus nomor 4, lawankan tanda. Kalau garis X sama dengan H, 2 kali H kurangi X. Kalau Y sama dengan K, 2 kali K kurangi Y. X-nya tetap. Nah, coba kita bahas satu contoh ini. Tentukan persamaan bayangan titik A 6, -2 bila dicerminkan terhadap, nah ini 77-nya nih. Sumbu X, sumbu Y, titik O, garis Y sama dengan X, Y sama dengan negatif X sama dengan 10, dan Y sama dengan 6. Nah, mungkin Anda sudah bisa jawab, karena mudah pencerminan ini. Kita jawab sama-sama. Nah, 6,-2, kalau terhadap sumbu X yang berubah adalah si Y-nya. Oke, 6,2. Kalau terhadap sumbu Y yang berubah si X-nya. Oke, negatif 6, negatif 2. Kalau terhadap titik O, berubah dua-duanya tandanya. Negatif 6,2. Kalau terhadap garis Y sama dengan X, tukar tempat. 6,-2 menjadi -2,6. Kalau terhadap garis Y sama dengan min X, kalau kita mengacu pada jawaban D, tinggal lawankan tanda. Nah, ini dia. Kalau garis X sama dengan 10, caranya 2 kali 10, 20 kurang 6. Berarti 14, -2. Oke, yang terakhir, garis Y sama dengan 6, berarti 2 kali cermin, 12, kurangi -2, berarti jadi plus 14. Oke, cukup jelas, saudara? 7 rumus sudah hafal. Baik, kita lanjutkan ke versi soal lainnya. Nah, ini. Contoh 2. Tentukan bayangan titik A 4,2 bila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X tambah 4. Nah, ini nggak ada dalam rumus tadi. Nah, kalau kalian punya kertas berpetak, punya penggaris, ini kalau koefisien X-nya masih 1, itu jawabannya bulat. Nah, kita coba lihat secara gambar. Cara menggambar cerminnya, pada saat X-nya 0, Y-nya 4. Ini dia. Kemudian pada saat Y-nya yang 0, X-nya negatif 4. Oke, tarik garis. Nah, ini sebagai cerminnya. Kemudian titik A 4,2.
Ini dia 4,2. Tarik garis tegak lurus. Kemudian panjang A ke T ini harus sama dengan T ke A aksen. Oke, baru ini tinggal dibaca. Nah ini jawabannya, A aksen min 2,8. Ternyata kalau gambarmu bagus, perpotongan kedua garis ini antara A aksen dengan cermin ini, itu titik T-nya 1,5. Nah ini mengandalkan gambar, tapi gambarnya harus rapi. Sekarang akan dibahas dengan teknik aljabar, analisis secara aljabar. Oke, perhatikan. Nah ini hanya sketsa, ini ada cermin, Y sama dengan X tambah 4. Ini ada titik 4,2 dicerminkan bayangannya di sini. Nah karena ini saling tegak lurus, berarti perpotongan kedua garis ini dapat dicari. Gradien garis yang berwarna merah ini 1. Berarti gradien A aksen itu bisa dicari mengingat rumus 2 garis saling tegak lurus, hasil kali gradiennya sama dengan negatif 1. Oke, perhatikan. Persamaan garis A aksen secara langsung, berarti gradiennya min 1x. Perhatikan angka 6 ini didapat dengan cara analisis. Ganti x-nya 4. Negatif 4 tambah berapa supaya 2? Berarti dapat angka 6. Oke, tapi kalau kalian kesulitan cara langsung, ingat rumus waktu belajar Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. M-nya min 1, X1 Y1-nya 4,2. Kemudian garis atau cerminnya ini, Y sama dengan X tambah 4. Kemudian kita eliminasi. Y kurang Y habis atau 0. Min X kurang X min 2X. 6 kurang 4, 2. Sehingga X-nya ketemu 1. Setelah ketemu X1, substitusi ke mana saja. Mau ke A aksen ini atau ke cermin. 1 tambah 4, 5. Min 1 tambah 6, 5. Oh, berarti perpotongan kedua garis tersebut adalah titik T. Nah ini dia, 1,5. Tujuan mencari A aksen. Tujuan mencari A aksen. Di sini ada perbandingan. Kalau kalian belajar vektor 1:1 berarti dapat ditulis T ini sama dengan A tambah A aksen. A tambah aksen dibagi 2. Dengan kata lain T itu pasti di tengah-tengah. Oke, tujuan mencari aksen kali silang 2T pindah ruas kurang A. Nah, nanti bisa langsung ke sini. Bisa diloncat yang T sama dengan ini. Jadi A aksen itu adalah 2T kurang A. Dengan demikian kita sudah bisa menemukan A aksennya. 2T berarti 2 kali 1, 2 kali 5. Jadi 2,10 dikurangi soal semula. 4,2. 2 kurang 4. Negatif 2, 10 kurang 2, 8. Persis sama dengan cara gambar tadi. Oke, nah kalau mengandalkan gambar, ini kalau hanya angka 1. Tapi kalau sudah di luar 1, 2, 3, min 2, min 3, dan lain-lain, cara gambar kewalahan. Karena jawabannya perperan atau koma, atau desimal. Sebaiknya pakai pecahan saja supaya tidak terlalu lama menjadikan desimal. Baik, kita lihat contoh yang lain. Tentukan bayangan titik A 6,4 bila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, ini gradiennya 2. Berarti gradien A aksen ini adalah min setengah. Kemudian kita buat persamaan garis A aksen. Udah langsung, perhatikan. Min setengah X. 6 kali min setengah itu min 3. Min 3 atau negatif 3 ditambah berapa supaya 4? Berarti 7. Kemudian kita eliminasi. Y kurang Y 0. Min setengah kurang 2 min 2 setengah X. 7 kurang 4, 3. Kemudian pindah ruas. 2 setengah X kali 2 masing-masing. Jadi ada 6 dengan 5. Jadi X-nya 6 per 5. Kemudian kita substitusikan ke salah satu. Berarti 6 per 5 kali 2, 12 per 5 tambah 4.
Kemudian jadikan pecahan murni saja. Jadi 5 kali 4, 20, tambah 12, 32 per 5. Jadi T-nya 6 per 5, 32 per 5. Oleh karena itu, aksennya sudah bisa dicari. Jadi aksen 2T, ini kali 2 semua. Ingat, dikali 2 hanya pembilangnya. 12 per 5, 64 per 5 kurang soal semula. 6,4. Nah, 6 ini jadikan per 5, berarti 30 per 5. 12 kurang 30 berarti negatif 18 per 5. 4 jadikan per 5, 20 per 5. Berarti 64 kurangi 20 berarti 44 per 5. Dengan demikian aksennya ketemu, negatif 18 per 5, 44 per 5. Nah, ini cara analisis. Nah, kalau kita buat secara gambar, nah menghitung desimalnya itu kesulitan. Tingkat ketelitiannya beda-beda tiap orang nanti. Tapi kalau dengan analisis, dipastikan jawabannya sama. Asal langkah-langkahnya sama dan benar. Oke, kita lanjutkan. Tentukan persamaan bayangan garis 3x kurang 4y tambah 10 sama dengan 0. Nah, ini ditanyakan semua nih. Sumbu X, sumbu Y, titik O, sampai Y sama dengan negatif 3. Oke, nanti kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama untuk sumbu X dulu. Harus hafal rumusnya supaya mengeliminasinya atau substitusinya sesuai. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X yang berubah tanda itu adalah si Y-nya. Dengan demikian dapat ditulis X ini adalah X aksen. Kemudian min Y ini adalah Y aksen. Nah, dari sini dapat ditulis Y sama dengan min Y aksen. Kemudian disubstitusikan ke soal semula. Gantilah X-nya dengan X aksen, ganti Y-nya dengan negatif Y aksen. Kita tulis. Nah, dari sini ke bawah, tanda aksennya sudah boleh dihilangkan. Ingat waktu belajar translasi, aksennya itu bisa dihilangkan setelah substitusi. Oke, dirapikan. 3x tambah 4y tambah 10 sama dengan 0. Dengan demikian, cara cepat dari A sampai E sudah bisa cara langsung. Begini caranya. Kalau terhadap sumbu X yang berubah Y-nya, berubah tanda. Min jadi plus, sudah selesai dia. Oke, kita lihat yang B. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y yang berubah si X-nya, berubah tanda, plus jadi min. Nah, kadang-kadang ini dikali negatif semua, sama saja. Jadi mau sampai berhenti di sini benar, dikali min semua benar. Tapi jangan lupa 10-nya berubah jadi negatif 10. Kemudian kalau terhadap titik O, berubah tanda dua-duanya. Nah, ini dia. Negatif 3x tambah 4y tambah 10 sama dengan 0. Atau kali negatif semua, jadi 3x kurang 4y kurang 10 sama dengan 0. Kemudian yang D, garis y sama dengan x. Ganti y jadi x, ganti x jadi y. Jadi hanya ganti nama. Nah, x berubah jadi y berubah jadi x. Sudah selesai, saudara. Kemudian yang E, kalau Y sama dengan min X, boleh memanfaatkan jawaban D. Tinggal melawankan tanda. Tapi kalau ke soal semula, ubah X jadi Y jadi X, kemudian tandanya dilawankan. Berarti sama saja. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi min 3Y plus 4X tambah 10 sama dengan 0. Oke, dianggap selesai. Kemudian yang F, nah kalau ini harus diproses. X, Y, mirror, M itu mirror ya, cermin. Garis X sama dengan 2. 2 kali cermin 4 kurangi X, Y. Berarti dapat ditulis 4 kurang X sama dengan X aksen. X sama dengan 4 kurang X aksen. Kemudian Y-nya adalah Y aksen. Substitusi ke soal semula ke sini. Menjadi 3 kali 4 kurang X aksen, kurang 4Y aksen, tambah 10 sama dengan 0. Langsung dirapikan, lihat ini. Min 3X, min 4Y, 12 tambah 10, 22 sama dengan 0.
Oke, jelas? Sekarang satu lagi yang G terhadap garis Y sama dengan negatif 3. Nah, yang berubah itu adalah si Y-nya. 2 kali cermin dikurangi soal. Kurang Y maksudnya. Berarti dapat dibuat polanya. X sama dengan X aksen. 6 kurang Y sama dengan Y aksen. Pindah ruas. Y sama dengan 6 kurang Y aksen. Substitusi. 3X aksen. Min 4. Nah, Y-nya ganti dengan 6 kurang Y aksen. Oke, kita bongkar dan rapikan. 3X tetap. Nah, ini dia. Min kali min Y. Min 4 maksudnya. Jadi 4Y. Oke. Min 4 kali 6, min 24. Tapi ditambah 10. Berarti min 14 sama dengan 0. Berarti sudah selesai. Oke. Mudah-mudahan semakin jelas. Nah, ini ada latihan untuk saudara. Ada 2 nomor, cuma anak cucunya lumayan ya. A sampai H, A sampai H juga. Nah, yang tantangan di sini adalah H-nya ini yang bagian terakhir ini. Yang lain, Bapak yakin kalian pasti bisa. Oke, mudah-mudahan semangat dan bisa dipahami dan bisa dikerjakan tepat waktu. Oke, kita lanjutkan. Oh, sudah berakhir bahannya. Hanya ini ada himbauan, ajakan dari saya untuk mengunjungi channel saya Frans Samosir. Di sana ada permainan matematika, ada menebak suatu bilangan. Kalau kalian lihat videonya, kalian bisa bermain sama adik, ponakan, siapa saja. Kalian bisa dianggap seorang pesulap. Kalian dapat menebak bilangan yang dia pikirkan. Kemudian ada bujur sangkar ajaib. Wah, ini mantap sekali nih. Bujur sangkar ajaib yang bujur sangkarnya berbentuk bilangan ganjil. 3, 5, 2 kali 7, 9 kali 9. Kaidah bujur sangkar ajaib adalah jumlah baris dan kolom maupun diagonalnya semua sama. Dengan gerakan, tidak perlu menghafalkan. Jadi kalian cukup melihat gerakan video itu, kalian bisa memainkannya. Sangat menarik itu. Kemudian ada deret Fibonacci, kalian dapat menjumlahkan 10 baris bilangan dengan cepat. Kalah kalkulator, percaya deret Fibonacci. Bapak udah bikin videonya. Kemudian ada lagi lingkaran besar dan kecil. Nah, ini sebagai kuis lah, kuis matematika. Kemudian ada langkah kuda. Wah, ini antik. Isi langkah kuda ini dengan 24 angka. Dengan langkah kuda bisa teratur, terisi semua 24 petak. Kemudian ada bentuk Z, lumayan seperti kuis juga. Kemudian permainan kartu remi. Ini juga bisa kalian seperti bermain dengan adik-adiknya atau ponakannya. Mereka pasti kagum kalau kalian bisa menguasai permainan. Tapi ini kalian harus belajar dulu menebaknya. Sehingga ada dialog di sini atau komen bagi yang ingin tahu rahasianya bisa menghubungi Frans Samosir. Kemudian video pembelajaran. Ya, mestinya di sana banyak video pembelajaran. Oke, dan lain-lain. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Sampai jumpa.